Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam. Oh, Nurse Dania ya? Iya. Ayo Nurse, silakan masuk. Ini Nurse. Ibu Fitri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Nurse. Alhamdulillah kalau gitu. Untuk kalau Bapak kondisinya sekarang gimana ya Ibu? Kondisi suami saya masih sama seperti kemarin saya kasih tahu ke Nurse. Cuma kakinya masih belum bisa buat jalan dan belum bisa beraktivitas seperti biasa Nurse. Berarti Bapak kakinya masih belum bisa jalan dan hanya berbaring di tempat tidur seperti itu ya Bu? Iya Nurse. Kalau untuk aktivitas sehari-hari kayak makan, minum, buang air besar, buang air kecil, sama mandi itu kira-kira dari Bapak apakah ada keluhan ya Ibu? Alhamdulillah selama saya menjaga Bapak kayaknya nggak ada keluhan apa-apa sih Nurse. Ya cuma kakinya itu aja belum bisa buat jalan. Bisa jalan seperti itu. Oke, baik. Baik Bu Fitri, seperti yang sudah kita janjikan di agenda pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan ngobrol sekitar 10-15 menit ya Ibu ya, untuk membicarakan mengenai topik fungsi ekonomi pada keluarga Ibu Fitri. Kira-kira apakah Ibu Fitri bersedia? Bersedia Nurse. Bersedia, oke baik kalau gitu. Untuk waktunya nanti kita mungkin ngobrolnya singkat saja Ibu, sekitar 10-15 menit. Nanti saya akan berusaha untuk memahami atau mengerti terkait masalah yang dialami oleh keluarga Ibu Fitri, utamanya terkait ekonomi, dan insya Allah nanti kita akan cari solusi permasalahannya secara bersama-sama. Seperti itu ya Ibu Fitri? Baik Nurse. Baik, sebelum kita mulai, dari Ibu Fitri apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum Nurse, mungkin Tidak. nanti. Oke, baik. Baik Ibu Fitri, dari hasil pengkajian sebelumnya diketahui bahwa selama ini Ibu Fitri tinggal di rumah bersama suami dan anak keduanya Ibu. Iya benar Mbak, anak pertama saya lagi kuliah di luar kota. Kalau boleh tahu anak pertamanya kuliah di mana Bu? Di Jogja, alhamdulillah sudah semester 3 Mbak. Oh, udah semester 3 ya. Kalau nggak salah anak keduanya masih SMP ya Ibu? Iya Mbak. Oke, berarti tadi udah masuk sekolah ya? Iya sudah. Lengkap. Oke. Baik Ibu Fitri, nanti kurang lebih saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, utamanya terkait ekonomi. Namun sebelumnya saya ingin memohon maaf terlebih dahulu apabila topik yang kita bicarakan nanti itu kedengarannya sedikit sensitif ya Bu ya. Namun di sini saya tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan keluarga Ibu Fitri atau ikut campur permasalahan keluarga atau bagaimana. Di sini saya hanya berusaha untuk memahami atau mendalami apa saja masalah yang dialami oleh keluarga Ibu Fitri, utamanya terkait kondisi perekonomian. Dan insya Allah nanti kita akan coba cari solusinya secara bersama-sama. Seperti itu ya Ibu Fitri? Iya Mbak, saya mengerti. Oke, baik. Baik Ibu Fitri, mohon maaf sebelumnya. Mungkin Ibu Fitri bisa cerita ke saya mengenai peran dalam keluarga Ibu Fitri. Misalnya seperti siapa dari anggota keluarga Ibu Fitri yang perannya sebagai tulang punggung keluarga atau yang memiliki tanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti itu. Jadi yang menjadi tulang punggung keluarga itu suami saya Mbak. Saya hanya bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga. Dan kami satu keluarga sangat bergantung pada penghasilan suami saya Mbak. Oh, berarti keluarga selama ini hanya bergantung pada penghasilan dari suami Ibu saja ya? Iya betul Mbak. Oke, lalu selama setahun belakangan ini saat Bapak sakit ya Bu ya, kondisi perekonomian keluarga bagaimana ya Ibu? Karena nggak ada yang jadi tulang punggung keluarga dan saya hanya sebagai ibu rumah tangga, ya kayaknya begitu sih Mbak. Berarti Bu Fitri hanya seorang ibu rumah tangga sih. Iya. Oke, lalu bagaimana keluarga utamanya Ibu Fitri sendiri bisa memenuhi kebutuhan keluarga selama ini? Selama ini saya menggunakan tabungan saya dan suami saya Mbak. Tepat 1 tahun yang lalu, semenjak suami saya terkena stroke dan tidak ada penghasilan yang masuk, dan beberapa bulan terakhir ini uang tabungan kami sudah mulai menipis Mbak. Jadi saya berutang kepada saudara saya Mbak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berarti selama ini keluarga meminjam uang ke kerabat seperti itu ya Ibu? Iya Mbak.
Kira-kira uang yang didapatkan dari pinjaman kerabat itu apakah sudah mencukupi untuk kebutuhan keluarga per bulannya? Alhamdulillah sudah Mbak, dengan kondisi keluarga saya yang begini ya Mbak ya. Dan saya sudah berusaha untuk mengurangi agar kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting tidak perlu dibeli Mbak. Kalau boleh tahu ya Bu Fitri, mohon maaf sebelumnya, kira-kira pengeluaran keluarga per bulannya itu sekitar berapa ya Bu? Kalau untuk secara umum, untuk anak saya yang di luar kota itu per semesternya 5 juta Mbak, karena swasta. Terus untuk kehidupan sehari-harinya 1 juta. Untuk kosnya itu 500.000. Sedangkan untuk saya, suami saya dan anak saya di sini kurang lebih 2 juta Mbak. Dan oh ya, untuk pengobatan suami saya itu 1 juta Mbak. Tapi akhir-akhir ini sudah jarang kontrol Mbak. Jarang kontrol ya. Baik kalau begitu. Nah, untuk saat ini Ibu ya, karena Bapak lagi sakit, Ibu sudah 1 tahun dan keluarga sudah lama untuk tidak mengantar Bapak untuk kontrol ke rumah sakit. Kalau boleh tahu untuk keperluan pelayanan kesehatan, kira-kira dari keluarga Ibu Fitri apakah sudah punya asuransi kesehatan seperti BPJS? Alhamdulillah punya Mbak, cuma sudah nggak aktif, sudah lama nggak kontrol juga. Jadi kalau kontrol atau berobat itu menggunakan biaya pribadi Mbak. Baik. Nah, tadi kan Ibu Fitri udah cerita kalau keluarga selama ini hanya bergantung dari pinjaman dari kerabat Ibu ya. Lalu izin bertanya, apakah keluarga Ibu Fitri saat ini masih ada kendala dalam hal memenuhi kebutuhan keluarga selama ini? Jika ada mungkin bisa cerita Bu. Kan Bapak satu-satunya tulang punggung keluarga ya Mbak ya. Semenjak suami saya sakit, nggak ada penghasilan yang masuk Mbak. Juga saya hanya sebagai ibu rumah tangga saja. Selama ini juga kami bergantung pada penghasilan suami saya Mbak. Sekarang kami ada kendala bagian untuk berobat dan kontrol, jadi saya bingung Mbak. Baik kalau begitu. Nah, untuk saat ini selama Bapak belum sakit sampai sekarang gitu ya Bu, kira-kira dari Ibu Fitri apakah mempunyai pengalaman atau hal-hal apa yang membuat Ibu Fitri merasa tersadarkan mengenai kondisi perekonomian keluarga saat ini? Selama ini Mbak, sebelum suami saya sakit, semua kebutuhan dari makan, baju, semua kebutuhan itu bisa terpenuhi Mbak. Jadi saya di rumah itu tenang Mbak, mengurus anak-anak, tidak terlalu memikirkan kebutuhan hidup. Dulu juga kita sering liburan Mbak, namun semenjak suami saya sakit, semuanya berubah Mbak. Saya jadi ikut mikir gimana caranya biar kebutuhan rumah ini tercukupi Mbak. Dan akhirnya saya menggunakan tabungan saya Mbak. Namun kelamaan tabungan saya sudah mulai menipis Mbak. Jadi saya berhutang kepada keluarga saya Mbak. Melihat kondisi perekonomian keluarga Ibu Fitri saat ini Ibu, kira-kira apa saja sih yang usaha atau hal-hal yang sudah dilakukan Ibu Fitri, utamanya dalam hal untuk mengcover atau memenuhi kebutuhan keluarga selama ini? Saya bingung Mbak, saya mau bekerja tapi nanti nggak ada yang jaga suami saya di rumah Mbak, karena anak saya yang satu kuliah di luar kota, yang satu lagi sekolah Mbak. Ya baik. Lalu dari Ibu Fitri sendiri, kira-kira apa sih harapan atau usaha Ibu Fitri ke depannya untuk dalam hal untuk membiayai kebutuhan keluarga? Mengingat kan saat ini kondisi Bapak sedang sakit ya Ibu ya? Mungkin saya mau buka usaha Mbak, tapi usaha yang dari rumah gitu Mbak, biar bisa tetap membantu dan menjaga suami saya di rumah Mbak. Kalau boleh tahu untuk usahanya sendiri, Bu Fitri mau buka usaha di bidang apa Bu? Sepertinya di bidang kuliner Mbak. Berarti catering gitu. iya. Berarti Bu Fitri suka masak ya? Iya Mbak, masakan saya dibilang enak sama tetangga dan keluarga saya waktu ada acara bantu-bantu di tetangga Mbak. Jadi saya pikir saya cocok untuk buka catering Mbak. Oke, baik, syukurlah kalau begitu Ibu Fitri. Baik Ibu Fitri, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, saya sudah cukup memahami terkait kondisi perekonomian keluarga Ibu Fitri saat ini yang bisa dibilang sedikit berubah ya Ibu semenjak Bapak sakit. Tadi Ibu juga sudah menyampaikan bahwa keluarga saat ini hanya bergantung dari pinjaman dari kerabat terdekat ya Ibu. Iya.
Ya, lalu dari pinjaman tersebut bisa dibilang juga sudah mencukupi untuk kebutuhan keluarga sehari-harinya. Tadi juga sudah disampaikan terkait beberapa kendala yang dialami, utamanya terkait masalah perekonomian. Dan alhamdulillah Ibu Fitri juga sudah ada niatan atau pikiran untuk membuka usaha catering ke depannya. Baik, saya doakan semoga usaha tersebut bisa segera tercapai ya Ibu, dan kondisi perekonomian keluarga Ibu Fitri bisa segera membaik ke depannya. Amin, terima kasih banyak ya Nars. Ya Ibu, sama-sama. Sebelumnya mohon maaf ya Ibu untuk kontrak waktu yang sudah kita janjikan sebelumnya sepertinya sudah selesai. Maka dari itu untuk pengkajian pada pagi hari ini saya cukupkan terlebih dahulu. Sebelum saya akhiri, apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak ada, sudah cukup Nars. Tidak ada, ya baik. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Ibu atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh keluarga. Semoga keluarga Ibu selalu diberikan kelancaran dan kemudahan ke depannya. Kalau begitu, saya izin pamit terlebih dahulu ya Ibu.